supaya dia makan, supaya dia nyaman tidurnya, karena dia saudara kita. Dan supaya tidak ada tadi kecemburuan sosial. Dan itu penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk zakat? Ya kan? Baik zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah, mohon maaf jemaah rahimakumullah, orang akan diterima puasanya kalau zakat fitrah nilainya hanya 3,5 liter. Ya kan? Uang 45.000, nggak banyak, tapi itu akan bisa menyempurnakan puasa kita dengan zakat itu. Apa manfaatnya zakat? Kita berikan kepada prioritas fakir miskin, supaya mereka fakir miskin di malam Idul Fitri dia punya, ya kan, punya makanan, punya uang untuk beli pakaian, supaya dia senang di malam Idul Fitri ketika takbiran. Di saat dia pagi hari mau sholat Idul Fitri, dia sama seperti saudara-saudara yang lainnya, orang-orang yang mampu. Yang dia mampu, alhamdulillah, dengan uang yang diberikan oleh orang-orang yang kaya tadi, dengan zakatnya, dia bisa beli baju, dia bisa punya makanan, bahkan bisa berhari-hari, ya kan? Bisa keterangannya itu jangan sampai 3 hari fakir miskin nggak makan. Jangan sampai. Dari Syawal 1, 2, 3 usahakan sudah siap makanan ada di rumahnya, sudah siap itu uang ada di rumahnya. Makanya prioritas. Kenapa prioritas? Karena memang ada anak mereka fakir miskin itu. Kalau sabilillah, Ibnu Sabil, Ghorim itu hanya berapa persen, Pak? Tapi yang paling utama adalah fakir miskin. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita bohong tadi boleh ketika menyelamatkan ya nyawa seseorang. Lalu yang ketiga, boleh bohong ketika kita membuat pasangan kita senang. Nah, begitu Pak. Jadi Bapak ketika ngicipin makanan nih ya, gimana rasanya Pak? Masakan Mama, oh ya Allah, tiada duanya sayang. Niat banget. Waduh, pedes Pak, pedes. Ya, bohong seperti itu kepada istri boleh. Nikmat, enak rasanya Pak, enak banget, udah cukup, pokoknya mah cukup. Ya walaupun pedas bilangnya enak, walaupun asam, walaupun asin enak udah. Ntar juga istri ngicipin sendiri Pak. Giliran dicipin, ya Allah Pak, pedas banget, asam banget, asin banget. Tapi Papa kok nggak pernah marah. Kita ngamalin hadis Nabi Muhammad, boleh kita bohong demi menyenangkan pasangan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah juga bohong, hadirin. Yang pertama, Nabi Ibrahim bohong ketika apa? Diajak oleh Raja Namrud untuk ibadah, alasannya sakit. Pernah Nabi Ibrahim bohong. Jadi diajak sama bapaknya, sama kaumnya, ayo kita nyembah ya dewa-dewa, ya Raja Namrud. Maka kata Ibrahim, aku sakit. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun pernah bohong ketika menghancurkan berhala-berhala. Ketika semua tumbang itu berhala-berhala, orang sudah menyangka ini yang hancurin Ibrahim. Ketika dipanggil Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala itu? Kebetulan Nabi Ibrahim juga cerdas. Itu kampaknya dikalungin ke berhala yang paling gede Pak. Tuh, supaya jadi hujah, argumen ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Ya ono ya. Berhala yang paling gede, orang kampaknya tanda buktinya ono, dia yang megang. Ya kan? Ya berarti dia tuh. Apa kata Namrud? Nggak mungkin Ibrahim, mau benda mati kok bisa apa? Makanya kata Ibrahim tuh, Tuhan tahu kalau benda mati nggak bisa membawa manfaat motor, kenapa disembah? Jadi bohong ya demi tadi. Yang terakhir, bohong ketika bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berjalan dengan istrinya. Ini kebetulan jamaah rahimakumullah, ada raja yang memang raja ini kalau melihat wanita yang cantik pasti tertarik. Dan pasti akan, ya mohon maaf, dia akan dilecehkan itu. Ini Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Ya.
Nah, bahasa Arabnya Saroh. Karena roh fatah roh, bukan roh fatah rah. Siti Saroh. Maka dia mau rahimahullah, Siti Saroh ini cakepnya luar biasa. Ini kalau saya nggak bohong pasti bakal dipaksa nih gitu kan sama raja yang zalim ini. Maka akhirnya ketika ditangkap Nabi Ibrahim, ini siapa nih? Ini adik saya. Dia bilang, wahai istriku, bilang adiknya ya, jangan bilang istrinya, bilang aja adiknya Ibrahim. Maka apa yang terjadi jamaah rahimahullah? Tetap aja itu diambillah itu, ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh sang raja yang zalim tadi. Mohon maaf, ketika itu ya emang benar rajanya zalim. Ketika akan dipermainkan, ya wanita tadi akan dizalimi, apa yang terjadi? Ketika disentuh tangannya, dia tidak berani nyentuh, seakan ada setrum hadirin, nggak berani, mental. Ya, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena merasa ini wanita tadi, ya, punya keistimewaan, dilepas oleh raja yang zalim tadi. Makanya sebagai tanda bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga ya mengamankan ya adiknya yang diaku tadi sebagai adiknya padahal istrinya, lalu merasa tidak nyaman dengan wanita tadi, oleh raja tadi dikasih hadiah, ya hadiahnya adalah Siti Hajar, jadi budak. Jadi Siti Hajar itu budaknya tuan raja tadi yang zalim. Dibawalah Siti Hajar tadi oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, dan akhirnya jadilah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak jauh juga, cantik juga beliau. Siti Hajar itu sama cantik. Jadi Siti Sarah cantik, Siti Hajar cantik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang pernah dilakukan kebohongan Nabi Ibrahim, tapi dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali bahwa yang namanya kita menyelamatkan daripada orang yang beriman itu sama dengan menyelamatkan nyawanya umat muslim di seluruh dunia. Tapi kalau kita membunuh tadi, ya, yang tanpa hak, yang tanpa syar'i, ya hukum, maka dosanya sama dengan membunuh semua umat Nabi Muhammad dosanya. Kalau kita menyelamatkan, ada orang kelaparan, ada orang yang ya kesulitan, ataupun ada orang yang luar biasa terancam, ya, atau mungkin akan ada madarat saudara kita sakit yang luar biasa, kita menyelamatkan, itu pahalanya juga sama begitu besar. Jadi dengan hartanya bisa jadi kan membantu saudara kita masuk rumah sakit, nggak ada biaya, ya kan? Apalagi orang yang soleh, orang yang baik, kita ada kok, kita bantu dengan materi kita, itu juga sama hadirin, pahalanya besar. Itu pahalanya besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kembali bahwa yang namanya kita mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Di riwayat yang lain dari Abu Musa berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang berjalan di masjid atau di pasar sedang ia membawa anak panah, hendaknya memegang ujungnya, jangan sampai terkena mengganggu seorang muslim. Jadi kalau ada alat yang membahayakan orang lain, ya apapun itu bentuknya, jangan sampai mengenai tubuh orang lain sebagai seorang mukmin. Apalagi mencelakakan gitu kan. Itu saking hati-hatinya. Karena ada hukum qisas di dunia dan di akhirat. Dari segi itu aja kita hati-hati, apalagi ya, di antaranya kita berkata yang melukai, ya, hati-hati. Karena al-muslim lil muslim, orang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaimana seorang muslim yang baik bisa menyelamatkan min lisanihi wa yadihi, bisa menyelamatkan dari ucapan dan tangannya, artinya tidak menzalimi dari segi fisik ataupun ucapan. Itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di riwayat yang lain bagaimana Nabi sampaikan perumpamaan kaum mukmin dalam cinta, kasih dan ya, rahmat hati mereka bagaikan satu badan. Apabila satu anggota menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak dapat tidur, ya, dan merasakan panas. Jadi kita orang mukmin yang lainnya itu seperti ya kalbunyan jasad, seperti kaljasadil wahid, seperti jasad yang satu ini, yang namanya mukmin itu. Kita nggak boleh jamaah rahimakumullah tadi menyakiti ucapan ataupun secara fisik yang tidak dibenarkan dalam Islam.
Karena kita mukmin itu adalah saudara, maka ketika saudara kita merasakan senang, kita pun harus merasakan senang. Tapi bagaimana ketika saudara kita merasakan ada kesulitan, penderitaan, ketidaknyamanan, kita pun akan merasakan seperti itu. Karena seperti anggota tubuh. Jadi kalau kaki yang kesandung, maka pasti mulut refleks, aduh. Mata ikut serta meneteskan air mata. Tangan tidak diam, dia mengambil itu yang namanya obat, bagaimana untuk mengobati daripada lukanya. Seperti itulah gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap muslim yang lainnya. Kalau ada saudara kita alhamdulillah senang, wajib kita ikut senang, jangan sebaliknya. Ada sahabat kita, saudara kita orang mukmin, orang muslim, dia senang malah kita nggak senang. Itu namanya SMS. Apa tuh SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah kalau begitu namanya al-hasad. Itu dia punya penyakit hati, Pak. Ya, jadi bisa kita lihat kalau kita hatinya senang melihat saudara kita senang, apalagi orang beriman, ya maka itu hati kita ini aman, bersih. Tapi kalau ada saudara kita dalam keadaan senang dia, lalu kita yang merasakan tidak nyaman, tidak senang, ini perlu cepat-cepat berobat supaya jangan berkesinambungan, jangan berkelanjutan. Penyakit hati ini bisa berbahaya. Dari satu penyakit bisa jadi akan timbul penyakit-penyakit yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, Pak? Dipersilakan. Udah jam. Ya Allah. Baik, hadirin, sudah tidak terasa. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita senantiasa menjaga keharmonisan tentang persaudaraan antara muslim, antara mukmin, maka kita dengan tetangga ada hak mukmin dengan mukmin yang lainnya, dan juga ada hak tetangga walaupun dia tidak seakidah, tapi ada bagaimana supaya dia merasakan aman dan kita menunjukkan sikap seorang mukmin yang baik terhadap yang lainnya supaya menjadikan asbab hidayah bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedirian saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.